Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mary Putri Cahyani dengan NPM 234-11138 dari kelas Manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan seri saya untuk memenuhi tugas ekonomi mikro dengan dosen pengampu Miss Kemalapuji SEI ME. Nah, di video ini saya akan membahas materi dengan judul Teori Produksi dan Kegiatan Perusahaan. Nah, apa sih produksi itu? Nah, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen dan mencari keuntungan. Dalam proses produksi, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk memahami dan mengoptimalkan kegiatan produksi perusahaan. Nah, berikut penjelasan mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama itu ada faktor produksi. Nah, apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi. Nah, ada tiga nih faktor dari produksi, yaitu yang pertama, tenaga kerja. Merupakan faktor produksi yang melibatkan keterlibatan manusia dalam proses produksi tersebut. Nah, yang kedua itu ada modal. Nah, sudah kita ketahui modal adalah faktor produksi yang melibatkan penggunaan peralatan, mesin, juga infrastruktur dalam proses produksi. Nah, yang ketiga itu ada bahan baku, yaitu penggunaan bahan mentah atau bahan setengah jadi dalam proses produksi. Nah, yang kedua itu ada hukum produksi. Nah, apa sih hukum produksi itu? Hukum produksi itu adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Nah, terdapat nih dua hukum produksi yang umum dikenal, yaitu yang pertama itu ada hukum tambahan marginal yang menyatakan bahwa dengan menambahkan satu unit input tertentu, output akan meningkat pada tingkat yang semakin berkurang. Nah, sedangkan hukum produksi yang menurun adalah jika output lainnya itu tetap, maka penambahan satu unit input tertentu akan menyebabkan peningkatan output yang semakin berkurang. Nah, yang ketiga itu ada kurva produksi. Kurva produksi memiliki arti yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Nah, ada tiga nih kurva produksi yang umum dikenal. Yang pertama itu ada kurva produksi jangka pendek yang menunjukkan hubungan antara input dan output dalam jangka pendek di masa setidaknya satu faktor produksi tetap. Nah, yang kedua itu ada kurva produksi jangka panjang yang menunjukkan hubungan antara input dan output dalam jangka panjang di mana semua faktor ini dapat berubah. Yang ketiga itu ada kurva produksi total, rata-rata, dan marginal yang menunjukkan hubungan antara total output, rata-rata output, dan output marginal dengan input. Nah, yang keempat ada efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Terdapat dua konsep efisiensi produksi. Yang pertama itu ada efisiensi teknis yang merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output maksimal dengan menggunakan kombinasi input yang tersedia. Nah, yang kedua itu ada efisiensi ekonomis yang merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output maksimal dengan menggunakan kombinasi input yang paling efisien secara ekonomi. Nah, yang kelima ada kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan ini
akan melibatkan berbagai aspek dalam proses produksi seperti perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, pengelolaan tenaga kerja, penggunaan modal, dan pengendalian kualitas. Dalam pengelolaan kegiatan perusahaan, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor produksi seperti hukum produksi, kurva produksi, dan efisiensi produksi untuk mencapai tujuan produksi yang optimal. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.